Waalaikumsalam, Lur. Ono opo ki? Oh, materi retardasi mental dan cerdas istimewa. Saya tak golek isek contoh junae kok tak jelas ke isoku ya. Jadi, Lur, di jurnal ini tuh berisi laporan kasus. Nah, disajikan sebuah kasus retardasi mental ringan dengan episode psikosis pada perempuan berusia 18 tahun. Pada pasien ini diberikan terapi berupa haloperidol 1,5 mg 1x1 dan tireksipenidil 1 mg 1x1. Nah, pasien ini adalah seorang perempuan berusia 18 tahun dan termasuk suku Bali. Pertama kali dia datang itu ke Polipsikiatri RSUD Wangaya pada tanggal 15 Oktober 2012 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat periksa tersebut pasien ini diantar oleh orang tua dan sepupunya. Pasien diwawancara dalam posisi duduk di hadapan pemeriksa. Nah, pasien ini itu datang dengan penampilan yang tidak wajar, memakai baju kaos warna kelabu, celana panjang berwarna hitam. Pasien berperawakan sedang dengan rambut panjang berwarna hitam. Namun, selama wawancara berlangsung, pasien ini tidak mau berbicara dan hanya cengar-cengir. Kadang-kadang menggelengkan serta menganggukkan kepala, kontak visual, dan verbal kurang. Karena pasien tidak dapat diajak komunikasi, sehingga dokter bertanya pada ibu pasien. Nah, di sini ibu pasien mengatakan sebenarnya tidak ada kelainan pada saat pasien akan dilahirkan. Kata ibunya, pasien itu lahir dengan umur kehamilan 8 bulan 2 hari dan itu adalah masa normal. Sebenarnya itu tidak ada kelainan pada cairan ketuban maupun ketuban pecah. Namun ketika dilahirkan, pasien tidak menangis dan lehernya terbelit tali pusar. Nah, lalu pasien ini ditepuk dan dicubit pada bagian pantatnya dan akhirnya pasien menangis, tapi tidak sekencang tangisan bayi lainnya. Pasien pun tumbuh dan berkembang secara normal pada masa balita, seperti di atas sesuai perkembangan orang normal pada umumnya. Nah, kemudian berlanjut ketika pasien memasuki sekolah di taman kanak-kanak ini tidak ada hambatan dan lancar saja. Nah, kemudian beranjak naik ke kelas 1 SD pun sama. Pasien sudah mulai bisa berhitung, penjumlahan atau pengurangan. Pasien juga bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia seperti teman-teman lainnya. Namun, saat pasien beranjak ke kelas 2 SD, pasien mulai mengalami kemunduran. Seperti pasien ini tidak bisa menulis huruf ataupun angka. Kemudian tidak bisa membaca dibanding dengan teman-teman sebayanya. Nah, karena hal tersebut, kemampuan pasien yang di bawah rata-rata temannya, pasien sempat tidak naik kelas sebanyak 3 kali, kelas 2, 5, dan 6. Namun, karena guru pasien ini merasa kasihan, pasien ini sering sekali diajak di sekolah, sehingga diberikan naik kelas agar tidak terlalu lama SD-nya, hingga pasien ini tamat SD. Tahun berganti tahun, pasien ini sudah beranjak umurnya menjadi 13 tahun. Nah, pasien ini mulai menyendiri karena pasien sendiri tidak bersekolah. Pasien menghabiskan waktunya di rumah dengan bermain bersama teman-teman di sekitarnya. Nah, karena hanya ada 3 orang teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya dan sedang bersekolah di SMP maupun SMA, sehingga pasien ini lebih sering menyendiri di rumah. Teman-temannya jarang berkunjung karena tadi mereka punya tanggungan sekolah, sehingga pasien ini lebih sering diam di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyuci, menyapu,
dan membantu pekerjaan ibu di rumah. Penjelasan ibunya, pasien ini tidak mengalami gangguan tidur. Nah, namun pasien tersebut jarang bermain keluar. Dan sebenarnya untuk nafsu makan pasien ini dikatakan baik. Namun pasien ini tidak mau makan ketika makanannya tidak diantarkan ke kamar pasien. Bahkan mandi pun saat ini pasien dimandikan oleh ibunya dan tidak mau ketika mandi sendiri. Nah, di balik riwayat keluhan-keluhan yang lain yang sudah disebutkan tadi, sebenarnya pasien ini memiliki hubungan yang harmonis dengan keluarganya, dan pasien ini jarang memiliki masalah yang berat. Bahkan pasien ini memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan di sekitar rumahnya, seperti dengan tetangga dan teman serta yang lainnya. Pada pertemuan pertama ini didapatkan kesan umum, yaitu penampilan tidak wajar, kemudian cengar-cengir, visual dengan pemeriksaannya kurang, yaitu tidak memiliki atensi saat wawancara, autistik ada pada pasien, kesadaran jernih, mood atau afek yang inadekuat atau tumpul. Kemudian pada proses pikir, yakni bentuk pikir, arus pikir, dan isi pikir belum dapat dievaluasi. Pada pencerapan halusinasi serta ilusi belum dapat dievaluasi. Kemudian pada pemeriksaan sensorium dan kognisi dapatkan konsentrasi dan perhatian yang kurang serta miskin bicara. Sedangkan orientasi daya ingat berpikir abstrak, inteligensia serta titirkan belum dapat dievaluasi. Adanya dorongan instingtual berupa hipobulia, sedangkan insomnia dan raptus tidak ada. Psikomotor pasien tenang dalam pemeriksaan. Pada pertemuan pertama ini didapatkan kesan umum, yaitu penampilan tidak wajar, kemudian cengar-cengir, visual dengan pemeriksaannya kurang, yaitu tidak memiliki atensi saat wawancara, autistik ada pada pasien, kesadaran jernih, mood atau afek yang inadekuat atau tumpul. Kemudian pada proses pikir, yakni bentuk pikir, arus pikir, dan isi pikir belum dapat dievaluasi. Pada pencerapan halusinasi serta ilusi belum dapat dievaluasi. Kemudian pada pemeriksaan sensorium dan kognisi dapatkan konsentrasi dan perhatian yang kurang serta miskin bicara. Sedangkan orientasi daya ingat berpikir abstrak, inteligensia serta titirkan belum dapat dievaluasi. Adanya dorongan instingtual berupa hipobulia, sedangkan insomnia dan raptus tidak ada. Psikomotor pasien tenang dalam pemeriksaan. Dari kesan umum tadi, bahwa bisa ditarik kesimpulan bahwa pasien didiagnosis dengan retardasi mental ringan dengan episode psikotik. Anak-anak berbakat atau cerdas istimewa ini memiliki karakteristik dasar sesuai dengan hasil penelitian di Amerika oleh Mr. Sumption. Penelitian ini berjudul 300 Give Children. Nah, karakteristik dasar yang pertama adalah memiliki rasa kepribadian yang dikembangkan. Nah, ini demikian pula rasa tanggung jawab pada kelompok pimpinan. Jadi, anak ini memiliki perkembangan di kepribadiannya serta dapat mengembangkan rasa tanggung jawab pada kelompok. Kemudian karakteristik yang kedua, menyukai dan lebih banyak meluangkan kesempatan untuk menambah ilmu. Jadi anak ini akan sering sekali membaca buku atau majalah fiktif, inovatif, dan kreatif. Karakteristik dasar yang ketiga, meluangkan kesempatan mengembangkan sikap, pribadi, dan ekspresi diri. Jadi anak-anak ini akan meluangkan waktunya untuk mengembangkan tadi sikap pribadi dan ekspresi diri.
Kemudian yang keempat, memiliki cara berpikir yang sangat kritis. Jadi anak-anak cerdas istimewa ini memiliki cara berpikir yang sangat kritis. Tidak seperti teman-teman atau anak-anak yang seusia dengannya. Kemudian memiliki perkembangan intelek dan kecakapan yang baik, sehingga tugas dan kerja berat tidak terlalu mengganggu. Jadi anak ini memiliki perkembangan intelek dan kecakapan yang baik dalam waktu atau usia yang tidak biasa, yaitu saat masih kecil. Sehingga karena hal tersebut ini tidak akan berpengaruh pada tugas-tugas dan kerja yang berat. Menurut Robinson dalam Pfeffer tahun 2008 mengungkapkan bahwa ada beberapa isu sosial yang muncul secara reguler dalam populasi anak berbakat. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Hal ini terjadi secara natural disebabkan oleh percepatan yang dialami para remaja ini dibanding dengan teman-teman seumurannya. Yang pertama, kesulitan menemukan teman yang seumuran yang sepadan dan aspirasi untuk keintiman, loyalitas, dan kestabilan. Jadi, anak-anak yang cerdas istimewa ini akan sulit mencari teman. Kemudian yang kedua, semakin riang anak tersebut, mereka lebih menyukai teman yang lebih tua. Nah, kenapa yang lebih tua? Karena mereka memandang orang itu menjadi pintar. Kemudian yang ketiga, menarik diri dari kejadian sosial yang tidak menyenangkan bagi mereka. Jadi mereka tuh nggak terlalu suka ikut campur gitu loh dalam sebuah kejadian sosial atau masyarakat. Kemudian kesulitan untuk mencapai kesepakatan atau menyelesaikan konflik yang berakar pada konflik dalam kelompok yang lebih kecil. Jadi kadang-kadang anak-anak yang cerdas istimewa ini mendapatkan atau mencapai kesulitan untuk mencapai kesepakatan atau dengan cara menyelesaikan suatu konflik. Kemudian tidak dapat secara otomatis mencari cara untuk mengurangi kebosanan di sekolah. Sehingga biasanya anak-anak ini melamun, tidak sabaran, cepat marah, dan lain-lain. Kemudian depresi dan keputusasaan akan masa depan mereka. Jadi anak-anak cerdas istimewa ini biasanya bisa jadi terkena depresi dan keputusasaan. Karena apa? Karena memikirkan tentang masa depan. Nah, kalau kita perhatikan dari luar, anak-anak cerdas istimewa ini nampak lebih dewasa secara sosial. Namun, di dalam mereka merasakan kesendirian, isolasi, dan merasa kesulitan dengan teman-teman seumurannya dibanding dengan moderately gifted children. Anak-anak tersebut mengidentifikasi sendiri masalah-masalah dengan penerimaan sosial dan penghargaan akan pemikiran mereka, kesulitan dengan kemampuan sosial, dan dipilih oleh teman-teman seumuran. Nah, sedangkan berdasarkan screening awal penulis yang dilakukan pada 18 siswa akselerasi SMP Negeri 1 Surabaya melalui kuesioner, penulis ini mendapatkan ada 3 siswa yang mengalami kendala dengan relasi teman sekelasnya. Nah, perkembangan sosial emosional pada siswa akselerasi merupakan hal yang cukup mendasar karena anak berbakat selain berisiko mengalami kondisi underachiever, seringkali juga rentan mengalami asinkron perkembangan, yaitu suatu kondisi ketidakseimbangan antara laju perkembangan fisik dan sosial emosional anak terhadap perkembangan kognitifnya. Dan akselerasi sangat memungkinkan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan remaja. Nah, kenapa? Karena siswa akselerasi akan lebih fokus dalam bidang akademik untuk memenuhi harapan-harapan yang ditunjukkan pada mereka, yaitu dapat berprestasi dengan stabil sehingga dapat menyelesaikan pendidikan dengan nilai yang memuaskan dalam waktu 2 tahun. Sedangkan untuk siswa-siswa reguler yang menyelesaikan pendidikan dalam waktu 3 tahun, tidak ada harapan yang terlalu tinggi untuk siswa-siswa reguler
karena mereka tidak teridentifikasi sebagai anak berbakat. Nah, hasil dari penelitian ini mengungkapkan secara umum atau garis besar relasi sosial dari anak-anak berbakat atau cerdas istimewa ini mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan teman-teman sekelasnya. Oke Ki, silahkan nanti kalau ada yang masih bingung atau yang kira-kira keliru bisa kita diskusikan. Kalau nanti gak bisa, kita bisa tanyakan pada yang lain. Gitu ya Ki. Waalaikumsalam. Siap Lur. Sama-sama.